Bisa dilihat semua share screen-nya. Sudah, Pak. Oke, ya. Selamat menyaksikan ya. Selamat datang di Laboratorium Praktikum Pengantar Teknik Kimia 2 atau Laboratorium PPTK 2, jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Laboratorium PPTK 2 melayani praktikum kimia fisika yang dilaksanakan pada semester gasal dan praktikum kimia organik pada semester genap. Dalam masa pandemi COVID-19, kuliah dan praktikum pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 akan dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, video ini dibuat dengan harapan supaya dapat menjadi penuntun dan sekaligus memperlancar jalannya praktikum bagi mahasiswa. Praktikum kimia organik dengan kode mata kuliah 12100091 merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa program studi teknik kimia pada semester kedua. Sebelum memutar dan menyimak video ini, mahasiswa disarankan untuk membaca modul atau petunjuk praktikum kimia organik terlebih dahulu agar mahasiswa menjadi lebih paham tentang maksud atau tujuan percobaan, dasar teori yang relevan, bahan dan peralatan yang digunakan, cara melakukan percobaan, serta cara menganalisa data percobaan yang diperoleh. Video ini akan menampilkan peragaan percobaan praktikum kimia organik di laboratorium sebagai dasar bagi mahasiswa untuk memahami materi kuliah terkait kimia organik. Kami menyadari bahwa video ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami akan sangat berterima kasih atas adanya berbagai masukan atau saran yang membangun dari semua pihak yang terkait. Semoga pelaksanaan praktikum kimia organik dapat berjalan lancar dan memenuhi harapan kita semua. Selamat menempuh praktikum kimia organik secara daring. Tema praktikum kimia organik acara 5 adalah analisis minyak nabati. Tujuan percobaan acara 5 adalah mempelajari cara analisis sifat-sifat kimia dari minyak nabati dan menentukan ekuivalen asam lemak bebas dan ekuivalen asam lemak total dari minyak nabati. Percobaan ini meliputi penentuan asam lemak bebas dan penentuan ekuivalen asam lemak total. Bahan yang dibutuhkan, Aquades, NaOH, KOH padat, HCl 0,5 normalitas, minyak kelapa, etanol, boraks, indikator MO, indikator PP. Alat-alat yang digunakan adalah pendingin balik, kompor pemanas, buret, pro pipet, pipet ukur, Erlenmeyer, labu ukur, batu didih, gelas beaker, gelas arloji. Standarisasi larutan HCl 0,5N dan NaOH 0,1N. Boraks sebanyak 2,028 gram ditimbang dengan gelas arloji, dilarutkan dengan air suling di dalam Erlenmeyer sampai volume 100 ml. Indikator MO diteteskan dalam larutan boraks, lalu dititrasi dengan larutan HCl yang tersedia sampai terjadi perubahan warna.
Warna larutan HCl standar inilah yang dipakai untuk menera larutan NaOH dan KOH dengan indikator PP. Pembuatan larutan KOH dalam etanol, KOH alkoholis 0,5N. Kalium hidroksida atau KOH teknis sebanyak 3,36 gram dilarutkan dalam alkohol sampai volume menjadi 120 mili. Larutan inilah yang dipakai pada penentuan ekivalen asam lemak total. Penentuan asam lemak bebas. Prosedur cara kerja. Minyak sebanyak 5 gram dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian dituangkan 50 mili alkohol netral yang telah mengandung indikator PP. Campuran dipanaskan selama 1 jam sambil digoyang-goyang untuk melarutkan minyak dan asam lemak bebas. Alkohol netral dibuat dengan meneteskan larutan NaOH 01 normalitas ke dalam Erlenmeyer yang sudah diberi indikator fenolphthalate sampai timbul warna merah muda. Setelah dingin, larutan dititerasi dengan NaOH 01 normalitas sampai terbentuk warna merah muda yang tidak hilang selama 30 detik. Dituangkan 5 gram minyak dan tambahkan 50 mili KOH 0,5 normal. Gimana? Ada pencerahan nggak setelah lihat video tadi? Kan pas pretest tadi kelihatannya hampir ini ya, nggak ada jawabannya, kurang kena semua gitu. Ya gimana? Setelah lihat video ada apa ya, pencerahan ya? Yang lain gimana? Belum on cam nih. Nah. Gimana? Yang tadi nggak bisa, yang nggak tahu jawabannya kurang pas gitu ya. Gimana? Setelah lihat video gimana? Malah lebih bingung atau gimana? Gimana, Mat? Kok kamu tambah lebih bingung gitu ya, Mat? Gimana yang lain? Diva Ansa, terus siapa yang tadi ikut tes? Ya, gimana? Setelah lihat video gimana komentar kalian? Ada pendapat nggak? Misalnya ada yang nggak cocok, Pak, atau gimana setelah lihat video itu dengan yang di modul gitu? Gimana? Ada pendapat dulu nggak? Kalau nggak, ya saya langsung coba jelaskan gitu ya. Berikan penjelasan dikit gitu ya, sebelum nanti kalian kan buat laporan akhir gitu. Ada yang mau disampaikan dulu nggak setelah lihat video tadi? Gimana, Bintang? Kamu ada unek-unek apa setelah lihat video tadi? Mana Bintang? Bintang ya, Edward?
Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada. Rahma, Elvita. Gimana Rahma? Belum ada, Pak. Belum ada ini karena bingung atau karena apa? Atau karena sudah cukup jelas gitu ya? Nah, kita langsung ini aja. Baca nanti kalian. Sudah terlihat semua share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah. Jadi saya coba jelaskan gitu ya. Ya mungkin nggak detail gitu ya. Nanti detailnya kan kalian perlu cari referensi sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena hari ini menurut saya kalian kurang siap sekali gitu ya. Menurut saya pribadi gitu ya. Nah, apakah efek liburan atau efek apa gitu ya? Nah, tapi nggak masalah ya. Kita bahas dulu aja. Nah, jadi tema untuk praktikum hari ini adalah analisa minyak nabati gitu ya. Jadi kita akan bahas. Jadi analisa minyak nabati itu di praktikum hari ini, topik praktikum hari ini itu kan yang penting ada dua gitu ya. Ada asam lemak bebas dan penentuan asam lemak total gitu ya. Nah, sebelum kita ke situ kita belajar dasarnya dulu ya. Jadi ini dasar. Dasarnya itu minyak sendiri itu tersusun dari banyak gitu ya. Banyak senyawa gitu ya. Ada tokoferol gitu ya, ada karotenoid atau pigmen atau pemberi warna gitu ya. Ada protein, ada FFA. FFA inilah yang dinamakan asam lemak bebas gitu ya. FFA ini asam lemak bebas. Jadi selain asam lemak bebas itu juga ada macam-macam di dalam minyak. Gitu ya. Ada air pun juga ada, tapi persentasenya sangat kecil gitu ya. Ada trigliserida, ada monogliserida, digliserida, gitu ya, fosfolipid, gitu ya. Jadi ini semua itu ada di dalam minyak. Jadi kalau kalian beli minyak apapun, entah itu minyak kelapa, kelapa sawit, atau minyak goreng kalian pakai minyak apa gitu ya, itu semua pastinya ada, gitu, mestinya. Tapi mungkin cuma hanya persentase komposisi yang beda-beda. Nah, sebagai contoh, di sini saya ambil trigliserid, gitu ya. Yang paling mayor adalah trigliserid. Jadi trigliserida, gitu ya. Nah, trigliserida itu kalau kita bisa pecah, gitu ya, istilahnya. Itu di sini ini. Jadi di sini di bawah ini adalah gambaran minyak, beberapa minyak. Gitu ya. Dengan kalau trigliserida pecah, kita akan dapatkan secara umum ada 3 atau 4 golongan. Gitu ya. Ada saturated fatty acid, asam lemak jenuh, gitu ya. Ada lagi asam lemak tak jenuh, gitu ya, monounsaturated, MUFA, gitu ya. Biasanya orang-orang kalau di luar negeri kita biasanya ngomong MUFA itu sudah tahu, gitu ya. Jadi itu adalah monounsaturated fatty acid, gitu ya. Asam lemak tak jenuh, gitu ya, rantai tunggal, gitu ya. Yang punya ikatan ganda satu, gitu ya. Terus ada lagi polyunsaturated atau PUFA, gitu ya. PUFA itu berarti rantai rangkapnya lebih dari 1, bisa 2, 3, 5 dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini saya berikan ilustrasi. Jadi di sini ada beberapa minyak, ada rapeseed, ada minyak kacang, gitu ya, ada minyak coconut, minyak kelapa, gitu ya, ada soya, gitu ya. Nah, mereka ini semuanya minyak, gitu ya, tapi punya komposisi yang beda-beda. Oleic acid itu termasuk MUFA-nya seberapa, ininya seberapa. Nah, itu saya coba buatkan dalam animasi seperti ini, gitu ya, biar kalian ada gambaran. Oh, ternyata minyak kelapa itu segini kandungan asamnya, gitu ya. Asam lauritnya, asam palmitat, asam linoleat, dan lain-lain, gitu ya. Kira-kira ini. Jadi sebenarnya kandungannya banyak, tapi di sini saya hanya gambarkan ada 5 jenis asam, gitu ya. Asam laurit, asam laurat, gitu ya, palmitat, oleat, linoleat, dan ya. Jadi saya gambarkan ada 3. Meskipun secara umum tadi di awal saya jelaskan minyak itu terkomposisinya ada banyak, gitu ya. Termasuk air, karotenoid, gitu ya, tokoferol, gitu ya, sebagai vitamin, gitu ya, tambahan, gitu ya, suplemen, gitu ya, untuk mencegah baik itu ketengikan, oksidasi lanjut, gitu ya, macam-macam ya. Kalau minyak kalian tidak diberi itu, ya bisa jadi umur simpan minyak kalian juga tidak akan lama.
Nah, sekarang kita belajar lipida. Gitu ya. Lipida itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Artinya lipos. Gitu ya. Lipos itu kalau bahasa Inggris di Eropa ya fat, gitu ya, lemak. Gitu ya. Nah, kalian harus ingat, yang namanya lemak itu strukturnya pasti hanya ada C, H, dan O. Nggak ada atom lain. Gitu ya. Nggak ada atom S, atom sulfur, itu nggak ada. Gitu ya. Atom yang lain nggak ada. Hanya C, H, dan O. Gitu ya. Nah, asalnya dari mana? Asalnya hanya dari binatang atau tumbuhan. Gitu ya. Nah, minyak nabati atau minyak hewani gitu ya, kalau kita di Indonesia biasanya nyebutnya nabati atau hewani. Nah, sifat minyak sendiri ya pasti sedikit larut di air gitu ya. Hanya larut di pelarut organik. Nah, pelarut organik yang umum atau universal gitu ya, untuk melarutkan lipid atau minyak gitu ya, itu kloroform sama metanol dengan perbandingan 2:1. Nah, kalian ingat-ingat kalau pelarut universal untuk lipid atau minyak itu adalah ini ya, kloroform sama metanol 2:1 gitu ya. Nah, tadi saya tanya kan, kenapa dibuat alkoholis gitu, KOH alkoholis gitu. Nah, tadi banyak nggak bisa gitu ya. Ya dibuat KOH alkoholis karena ini juga ya, karena kita perlu bantuan alkohol gitu ya. Entah itu metanol atau etanol gitu ya, untuk menambah kelarutan gitu ya dari minyak sendiri gitu ya. Salah satu fungsinya itu gitu ya. Jadi kenapa kok kita nggak pakai KOH aja gitu ya? KOH kan sebenarnya fungsinya KOH ditambah air juga atau aqueous pasti larut gitu ya. Tapi kenapa kok KOH yang sekarang penentuan asam lemak ini ditambahkan etanol ya. Jadi sehingga menjadi KOH alkoholis gitu. Ya fungsinya sebagai ini juga melarutkan gitu, sebagai pelarut juga gitu, menambah daya larut salah satunya. Gitu. Nah, fungsinya itu. Jadi tadi banyak yang konsepnya mungkin sangat kurang gitu ya ketika pretest gitu. Nah, itu nanti kalian tambahkan di laporan kalian ya. Semua penjelasan ini harus nanti paling tidak ada di laporan gitu ya. Nah, terus ini sekarang saya bicara lemak, fat gitu ya. Secara umum lemak itu ada dua gitu ya. Lemak baik dan lemak jahat gitu ya, atau lemak buruk gitu ya. Nah, lemak baik itu apa? Jadi saya berikan informasi ini tujuannya ya kalau kalian nanti beli minyak, mungkin mau goreng gitu ya, atau tujuan lain gitu ya, mau minyak itu mau diapakan, dibuat biodiesel kah atau mau dibuat apa? Itu nanti kalian biar tahu spek minyak seperti apa sih yang kita perlukan gitu ya. Nah, spek minyaknya seperti apa? Itu cukup penting gitu ya untuk aplikasi kalian. Nah, untuk lemak baik itu kalian harus ingat, yang namanya lemak baik itu hanya ada dua, MUFA dan PUFA. Gitu. Sedangkan saturated yang jenuh dan lemak trans itu pasti jelek. Makanya kalian kalau makan atau menggunakan minyak goreng, usahakan yang punya kandungan saturated dan transnya itu kecil gitu ya. Usahakan. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi itu gitu ya. Simpelnya seperti itu. Gitu ya. Ya, MUFA itu ada di mana sih? MUFA itu biasanya ada di golongan kacang-kacangan, ya. Entah itu almond, kacang-kacang yang sering kita makan, minyak dari biji-bijian, gitu ya. Olive oil, gitu ya. Nah, terus PUFA itu biasanya dari ikan, itu juga banyak ya, minyak ikan, minyak ikan kod misalnya. Nah, terus minyak salmon, sarden, gitu ya. Nah, itu ada PUFA-nya cukup tinggi, gitu ya. Nah, terus ada minyak alpukat. Kalau kalian suka alpukat, ya, itu bagus gitu ya. Nah, makanya alpukat kan kalau kalian sakit pun direkomendasikan untuk makan alpukat gitu ya. Mungkin kalau kalian ke dokter atau apa, dokter kadang-kadang menyarankan makan alpukat atau konsumsi alpukat yang banyak gitu ya, sehari berapa kali gitu ya. Nah, itu karena alpukat memang cukup bagus gitu ya. Nah, terus yang jelek itu dari golongan saturated gitu ya, yang jenuh gitu ya. Yang asam lemak jenuh gitu ya. Ya macam-macam, ada dari butter gitu ya, cheese, keju gitu ya. Nah, tapi kebanyakan dari kita kan sekarang lebih suka keju gitu ya, akhir-akhir ini gitu ya. Konsumsi keju itu cenderung meningkat gitu ya, kalau kalian amati gitu ya. Nah, padahal itu sebenarnya juga kurang bagus gitu ya, secara untuk konsumsi juga kurang bagus. Nah, terus ada lemak trans. Lemak trans itu biasanya cenderung ada di makanan-makanan instan. Nah, itu pun sebaiknya kalian nggak sering-sering makan makanan instan gitu ya. Karena lemak transnya juga cukup banyak di situ. Nah, jadi sekarang kalian sudah paling nggak ada gambaran gitu ya, mana yang good fat, mana yang bad fat gitu. Nah, itu gambaran umum. Nah, ini
tadi kita lebih detailkan gitu ya. Jadi sekarang kalian akan mengenal namanya triglycerid, fatty acid, ada asam lemak jenuh, ada asam lemak tak jenuh gitu ya, ada MUFA, PUFA, ada trans fat. Bentuknya kira-kira seperti ini ya. Kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini. Saturated itu seperti ini rumus umumnya. MUFA seperti ini, hanya ada satu ikatan rangkap. PUFA lebih dari satu ikatan rangkap. Sedangkan lemak trans itu bentuknya seperti ini. Jadi lemak ada dua, nanti kalian akan mengenal bentuk cis dan bentuk trans gitu ya. Bentuk trans ini yang harus dihindari gitu ya. Karena bentuk trans ini tidak baik. Tubuh kita meskipun itu isomer gitu ya. Meskipun itu isomer ruang gitu ya, geometri gitu ya. Tapi beda sifatnya antara cis fat dengan trans fat gitu ya. Nah, trans fat ini beda gitu ya. Jadi ketika di metabolisme tubuh agak cukup sulit untuk dipecah gitu ya. Nah, jadi isomer ruang ini mempengaruhi gitu ya. Nah, itu kaitannya nanti dengan LDL dengan HDL. Jadi lemak-lemak ini nanti kaitannya di tubuh kita, lemaknya itu kaitan dengan LDL atau HDL. LDL itu low density lipoprotein, HDL itu high density lipoprotein. Gitu ya. Nah, HDL atau LDL sih yang baik itu adalah HDL. Sedangkan LDL itu kalau bisa seminimal mungkin. Kita nggak boleh banyak-banyak. Jadi sebisa mungkin kalian kalau konsumsi atau ambil minyak ataupun itu pakai HDL yang tinggi. Gitu ya. LDL itu kalau bisa sangat rendah atau bahkan ditiadakan. Gitu ya. Tapi kan nggak mungkin ya. Sesuatu itu pasti ada LDL, ada HDL. Gitu ya. Nggak ada makanan di dunia ini atau apapun di dunia ini yang perfect gitu ya istilahnya ya. Nah, jadi LDL itu yang menyebabkan kenaikan LDL itu ya tadi. Kalau kalian mengkonsumsi saturated fat atau trans fat. Tapi kalau kalian mengkonsumsi MUFA atau PUFA itu cenderung HDL ya. Jadi menaikkan HDL, menurunkan LDL. Tapi kalau kalian mengkonsumsi saturated fat dan trans fat itu bisa menaikkan LDL, HDL-nya sangat sedikit. Nah, kalian sudah mengenal itu gitu ya. Sekarang sudah mengenal saturated fat, MUFA, PUFA, trans fat, cis fat gitu ya. Nah, sekarang ada triglycerid dan asid dan fatty acid ya, asam lemak. Triglycerid itu apa? Triglycerid itu ya ini. Kemarin kita mungkin sudah singgung ya di praktikum apa, saya lupa, di kimia organik apa tema apa, saya lupa gitu. Jadi kita sudah singgung, ini adalah triglycerid. Kalau ini pecah, itu nanti akan membentuk 3 fatty acid, 3 mol atau 3 molekul fatty acid gitu ya, kalau ini pecah di sini. Nah, kalau ini nanti rantainya pecah di sini gitu ya. Nah, pecah di sini gitu ya. Nah, itu nanti akan membentuk gliserol plus fatty acid. Nah, jadi triglycerid itu adalah hasil dari fatty acid dengan gliserol gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, ini gambaran. Saya beri gambaran. SFA itu adalah saturated gitu ya. MUFA itu adalah tadi ya, monounsaturated, sedangkan PUFA adalah polyunsaturated. Ada namanya sekarang smoke point, titik asap gitu ya. Nah, ini beberapa minyak. Saya coba beri kalian ilustrasi. Meskipun minyak itu banyak gitu ya. Minyak itu kalau kita bilang 50 minyak ada gitu ya. Jadi minyak itu banyak. Ini hanya beberapa minyak. Nah, dari beberapa minyak ini kalian bisa cek. Ini sudah saya beri warna hijau gitu ya. Ada base recommendation gitu ya. Ada yang moderate gitu ya. Artinya sedang gitu ya. Ada yang tidak recommended untuk digunakan sebagai cooking oil gitu ya. Atau minyak masak gitu ya. Nah, apa yang nggak dibolehkan? Nah, ini. Jadi kalau kalian pakai canola, sunflower, gitu ya, ada minyak jagung, ada minyak kacang, gitu, itu nggak boleh digunakan untuk masak, untuk penggorengan, gitu ya. Nah, karena ini, meskipun kandungan MUFA atau PUFA-nya tinggi, tapi kandungan SFA-nya cukup rendah, sehingga menyebabkan nih smoke point-nya dilihat ya. Jadi dikaitkan dengan smoke point-nya. Gitu ya. Nah, jadi kalau minyak goreng ya mungkin lebih bisa memilih menggunakan minyak kelapa gitu ya. Ini minyak kelapa itu recommended gitu ya. Karena smoke point-nya juga cukup tinggi. Nah, ada lagi mungkin dari ini babi gitu ya. Ada lagi dari kelapa sawit gitu ya. Nah, ada cocoa butter gitu ya. Nah, itu beberapa yang ini. Tapi perlu diwaspadai adalah kalau kalian pakai minyak kelapa untuk menggoreng sebenarnya juga kurang baik. Karena apa? SFA-nya tinggi ya, 6%. Ya, SFA ini, kalau kalian amati,
SFA-nya cukup tinggi, 86% gitu ya. Nah, mungkin yang paling itu adalah kecil adalah dark fat gitu ya, atau lemak dari bebek gitu ya, dark fat gitu ya. Makanya kalau kalian lihat MasterChef gitu ya, mungkin yang suka lihat MasterChef lah. Jadi koki itu sebenarnya harus sudah tahu ini ya, minyak yang recommended sama nggak recommended gitu ya. Jadi kapan kita, makanya kalau kalian lihat MasterChef itu kan kadang ada berasap gitu ya. Nah, itu adalah sifat dari smoke point gitu ya. Nah, smoke point kapan gimana dia mengeluarkan asap gitu ya. Ya, itu smoke point. Jadi, smoke point itu seperti apa ya? Nah, itu juga ditentukan oleh kadar-kadar ini gitu ya. Nah, jika kalian lihat MasterChef jangan lihat MasterChef-nya gitu ya, lihat teori dasarnya gitu ya. Ya, jadi kalian sebenarnya juga bisa masak makanan enak gitu ya, enak dan bergizi gitu ya istilahnya ya. Nah, ini gambaran. Ini saya buat ilustrasi saja. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ada minyak alpukat, ada ini cocoknya untuk suhu tinggi gitu ya. Untuk yang medium heat oil, pemanasan sedang gitu ya. Nah, itu ya ini. Sedangkan untuk flax oil itu minyak dari biji flax, yaitu di Indonesia mungkin nggak umum gitu ya. Tapi kalau kita di luar negeri, flaxseed oil itu cukup umum gitu ya. Nah, kalau di kita mungkin apa ya namanya flaxseed? Apa ya mungkin? Mungkin nanti saya ada gambaran flaxseed oil. Nah, itu dia minyak hanya sekedar dipakai untuk apa ya? Ya untuk melumuri gitu ya. Nah, untuk melumuri atau untuk menambah ya cita rasa, tapi nggak untuk dipanaskan gitu ya. Nah, karena kalau kalian panaskan, ya smoke point-nya sangat tinggi, kayak terbakar malah gitu. Seolah-olah bahan kalian jadi terbakar gitu. Karena smoke point-nya cukup rendah, sekitar 100 derajat sudah. Jadi kayak seperti air mendidih, kalian panaskan gitu, dia pasti sudah berasap, sangat berasap gitu ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Smoke point kalau kita hubungkan dengan kadar-kadar asam lemak gitu ya. Jadi kadar asam lemak itu menentukan smoke point. Karena kalau kalian belajar kimia organik di awal-awal gitu ya, alkana semakin panjang itu sifatnya apa? Makin tijinya makin tinggi gitu ya contohnya ya. Nah, ini juga sama. Dengan komposisi yang berbeda-beda nanti akan menghasilkan nilai smoke point yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita ke evaluasi kualitas minyak. Jadi kita sekarang masuk ke lebih inti gitu ya. Jadi saya bilang dikatakan di awal, kualitas minyak itu ada banyak gitu ya. Yang kita tentukan hari ini adalah acid value sama saponification value. Bilangan asam atau bilangan basa atau bilangan penyabunan gitu ya. Acid value tadi mungkin di kelasnya atau di pretesnya Bu Widayati sudah dikatakan, ditanyakan gitu ya. Apa acid value gitu ya? Apa bilangan asam itu apa? Nah, jadi di sini kalau saya bisa memberikan beberapa evaluasi gitu ya terhadap minyak gitu, itu ada sekitar 18. Meskipun kenyataannya, realitanya kalau kita di industri gitu ya, untuk evaluasi kualitas minyak itu lebih dari ini, gitu ya. Lebih dari 18 poin ini gitu ya. Untuk menentukan minyak itu bagus, buruk gitu ya, atau moderate gitu ya. Nah, pertama dilihat dari transparansi. Ada dilihat dari warna. Kita bisa biasanya pakai kalorimeter. Ada dari bau, rasa, densitas, indeks refraktif gitu ya. Ada smoke point tadi. Ini smoke point tadi juga dilihat. Ada melting point, ada freeze point. Kalau di kita freeze point nggak penting gitu ya, karena kita negara tropis gitu ya. Nah, tapi kalau di Eropa, freeze point ini penting gitu ya. Minyak itu penting. Di negara Eropa sana, freezing point ini sangat penting gitu ya. Karena kalau minyak kalian beku, ya kalian nggak bisa goreng logikanya gitu ya. Nah, jadi kalau di kita, di Indonesia, freezing point ini nggak terlalu jadi poin utama untuk diperhatikan gitu ya. Tapi kalau di Eropa, freezing point ini sangat penting gitu ya. Lebih penting daripada melting point gitu ya. Nah, terus impuritas, pengotor. Ada bilangan asam. Ada kadar fosfolipid. Ada pembentukan sabun. Mudah enggaknya bentuk sabun gitu ya. Ada lagi 14, mungkin ada bilangan sabun gitu ya, penyabunan gitu ya. Ada lagi bilangan penyabunan tapi yang ini sifatnya unsaponificable. Jadi zat atau kandungan di dalam minyak yang tidak bisa tersaponifikasi. Itu juga dihitung gitu ya. Jadi yang tersaponifikasi berapa, yang tidak tersaponifikasi berapa persen. Ada satuannya gitu ya. Nah, terus ada bilangan iodin gitu ya. Meskipun sebenarnya bilangan iodin kalau kita baca modul kalian mestinya juga sudah tahu gitu ya, ada iodine value gitu ya. Ada bilangan peroksida gitu ya.
Ada lagi bilangan karbonil. Nah, kenapa diadakan bilangan karbonil ya? Karena tadi bentuknya ini karbonil gitu ya. Nah, ini adalah rantai karbonil. Jadi kalau kita lihat, ini tuh karbonil gitu ya. Ini karbonil, ini di saturated juga ada karbonil, di sini juga ada karbonil, PUFA, transfat itu karbonil gitu ya. Nah, karbonil ini yang nanti ditentukan. Jadi dia nggak lihat lemak gitu ya. Kalau kita hari ini kan fokusnya ke lemak bebas dan lemak total gitu ya. Tapi kalau bilangan karbonil kita nggak lihat dia itu PUFA atau trigliserid atau apa gitu. Nggak penting gitu ya. Yang penting adalah jumlah karbonilnya berapa. Nah, itu kira-kira ada 18 yang bisa saya berikan ke kalian yang cukup umum gitu ya. Meskipun secara teknis atau secara di lapangan itu bisa lebih dari ini gitu ya. Nah, nanti kalian bisa jabarkan ketika membuat laporan gitu ya, atau dasar teori di laporan akhir. Tolong dijabarkan gitu ya. Misalnya transparansinya itu harus berapa sih? Atau harus seperti apa sih transparansinya? Kalorimeter itu harus seperti apa? RGB-nya seperti apa? Red, green, blue-nya seperti apa? Nah, jadi kalau kalorimeter biasanya kita hanya mengenal 3 gitu ya. Red, green, blue gitu ya. Nah, jadi secara umum semua warna itu dihasilkan dari 3 warna utama, red, green, atau blue gitu ya. Jadi nggak ada warna orange itu nggak ada, warna pink juga nggak ada gitu ya. Yang ada hanya red, green, dan blue. Nah, smoke point tadi kita sudah bahas gitu ya, smoke point-nya sekian gitu ya. Oke gitu ya. Jadi ini ada beberapa smoke point. Jadi kualitas minyak ditentukan sama ini gitu ya. Ada yang secara fisik, ada yang secara chemical gitu ya. Nah, kalian bisa pecah-pecah sendiri nanti ya ketika bikin laporan akhir. Mana yang termasuk physical, mana yang termasuk chemical properties gitu ya. Nah, terus sekarang kita ke bilangan asam, acid value. Tadi saya tanya ketika di pretest, konsepnya gimana sih bedanya acid sama asam lemak total sama asam lemak bebas gitu ya. Di kelompok saya tadi kebetulan banyak yang istilahnya blank gitu ya, nggak kurang bisa menerima gitu ya. Sebenarnya simpel gitu ya. Kalian ingat-ingat penentuan bilangan asam atau ekuivalen bilangan asam itu berdasarkan prinsip netralisasi, penetralan. Prinsipnya ini aja, penetralan. Keywordnya cuma satu, penetralan gitu ya. Nggak perlu panjang lebar gitu ya. Jadi kalau kalian dapat soal, nggak penting jawabannya gitu ya. Yang penting prinsipnya penetralan. Intinya hanya menetralkan. Jadi bilangan asam itu adalah definisinya ini, massa kalium hidroksida dalam miligram gitu ya, yang dibutuhkan untuk menetralkan 1 gram. Senyawa kimia itu macam-macam. Bisa asam lemak, bisa yang lain gitu ya. Nggak harus asam lemak. Jadi bilangan asam itu bukan untuk asam lemak. Jadi kalian perlu ingat-ingat ya, penentuan bilangan asam atau acid value itu bukan hanya untuk asam lemak. Perlu diingat-ingat. Jadi kalau ditanya orang jangan ini ya, jangan selalu identik dengan asam lemak gitu ya. Karena nggak tentu untuk minyak atau untuk oil atau untuk fat gitu ya. Nggak tentu juga gitu ya. Aplikasinya bisa banyak. Tapi intinya adalah penetralan. Jadi kalau ditanya bilangan asam ya untuk menetralkan. Gitu ya. Nah, bilangan asam itu apa? Ini ada. Jadi ukuran dari jumlah gugus asam karboksilat. Jadi yang dilihat itu adalah gugus asam karboksilat gitu ya. Yang ada dalam suatu senyawa kimia, yaitu bisa berupa asam lemak, mungkin campuran senyawa lain gitu ya, yang ada gugus karboksilatnya. Jadi makanya kalian jangan salah paham atau jangan salah punya mindset gitu ya. Bilangan asam itu hanya untuk penentuan asam lemak. Gitu ya. Nah, aplikasinya bisa banyak. Karena yang dilihat adalah ukuran dari jumlah gugus karboksilat. Nah, prinsipnya simpel ya. Kalian nggak perlu baca prosedur terlalu dalam gitu ya. Prosedur itu kan kalian nanti bisa baca sendiri gitu ya, berapa ditambahkan gitu. Tapi prinsipnya adalah ini. Sampel itu kan diketahui beratnya gitu ya, atau konsentrasinya atau apanya gitu ya. Itu perlu dalam keadaan larut. Karena kalau kita belajar titrasi, nggak mungkin padetan gitu ya. Pasti terlarut. Ya, bentuknya berupa larutan gitu ya. Nah, larutan dalam pelarut organik gitu ya. Titrasi dengan KO. Dengan indikatornya adalah PP. Itu aja prinsipnya ya. Nah, jadi kalian harus pegang prinsip. Jadi prinsipnya itu. Nah, masalah jumlahnya berapa itu kan nanti tergantung ketika kalian running atau ketika kalian eksperimen gitu ya. Nah, tapi prinsipnya adalah seperti itu. Nah, terus sekarang bedanya dengan bilangan saponifikasi atau saponification value itu apa sih? Nah, tadi di kelas saya juga cukup bingung gitu ya. Ada yang bilang bedanya bilangan asam dengan bilangan basa itu adalah satunya asidi, satunya alkalimetri gitu ya. Ada lagi
sama, yang jawab sama. Gitu. Ada lagi macam-macam. Gitu. Jadi ya saya berharap nanti ketika kalian bikin laporan akhir dengan sekarang sudah ada penjelasan, laporan akhir kalian lebih bagus gitu. Lebih tahu perbedaan konsepnya gitu. Nah, yang penting konsepnya ya. Karena kita sekarang nggak bisa luring, kalian nggak bisa titrasi, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya saya berharap konsepnya kalian dapat pegang gitu. Nah, terus sekarang kita akan belajar bilangan penyabunan. Nah, sebelum ke penyabunan ini ada beberapa bilangan asam. Ini saya sudah ambil dari beberapa jurnal. Jadi ini adalah coconut oil. Jadi kalau hari ini kalian menggunakan coconut oil sebagai praktikum, sebenarnya saya sudah memberikan nilainya, gitu ya. Nilai bilangan asamnya berapa sih? Kalian nanti cocokkan. Ini sebagai error, gitu ya. Nanti kalian tentukan errornya dari sini. Jadi coconut oil itu nilainya antara 1,9 sampai 12,8 miligram per 1 gram minyak. Nilai bilangan asamnya segitu. Nah, nanti kalian hitung ketika diberi Mbak Genta atau Bu Widayati data, nanti dihitung bilangan asamnya berapa sih? Hasil praktikum kalian. Di antara range ini atau enggak? Atau lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Nah, nanti kalian bisa tahu errornya seberapa. Nah, ini saya ambil dari collecting dari beberapa referensi. Jurnal semua gitu ya. Kalau kalian lihat di sebelah kanan itu adalah jurnal-jurnal yang saya ambil gitu ya. Nomor 12 ya kalian bisa lihat. Nomor 12 itu jurnalnya siapa. Nah, jadi caranya membaca itu seperti itu gitu ya. Jadi kalian kalau diminta mengkoleksi atau mereview jurnal ya, review yang bagus gitu ya. Ya, ini contoh yang mereview gitu. Nah, ada minyak jelantah, Western cooking oil gitu ya. Itu nilainya segini. Nah, nilainya lebih kecil daripada coconut oil yang masih fresh gitu ya, yang masih baru gitu ya, belum digunakan untuk menggoreng gitu ya. Nah, ada lagi minyak jagung gitu ya. Nah, ada lagi macam-macam. Nah, ada canola, ada fat dari binatang gitu ya. Entah itu pig fat, entah itu duck fat gitu ya. Nah, itu datanya segini gitu ya. Nah, ini referensi lanjutan. Jadi ini sebenarnya sama. Karena tidak cukup, saya buat referensi lanjutan. Ya. Ini lanjutan. Jadi kalian bisa ngambil, kalian bisa cocokkan, atau baca juga jurnal-jurnal ini. Gitu ya. Karena saya juga mengambil referensi dari mereka. Gitu ya. Karena mereka sudah bisa dibilang membuktikan, gitu ya, membuktikan beberapa sampel, gitu ya, sampai mereka membuat ranking, gitu, ranking acid value, gitu ya. Nah, jadi saya berharap nanti ketika kalian diberi data, diminta ngitung exit value atau saponification value, tolong dibandingkan nilainya dengan yang ada yang saya beri sekarang gitu ya. Jadi ini ada palm oil, fruit palm oil, itu nilainya segini. Kelapa sawit itu segini. Cukup tinggi, rentangnya cukup panjang. 6,9 sampai 50,8 gitu ya. Nah, rentangnya segitu. Nanti ada yang unik gitu ya. Nanti akan saya beri tugas yang memang cukup unik gitu ya. Nah, jadi gitu. Sekarang kita ke bilangan penyabunan. Ya, makanya disebut penyabunan karena tadi. Jadi yang tadi pretest dengan saya, tolong diperhatikan gitu ya. Kalau tadi adalah untuk menetralkan, sekarang adalah clue-nya adalah untuk menyabunkan. Clue-nya untuk menyabunkan ya. Ingat-ingat ya. Makanya disebut penyabunan, saponification gitu ya. Bukan neutralization atau bukan alkali atau bukan asidi gitu ya. Tolong diingat-ingat, bedanya itu, satunya menetralkan, satunya menyabunkan, gitu ya. Clue-nya itu, intinya itu ya. Jadi kalau kalian sudah pegang prinsipnya, entah gimana pun kalian harusnya tahu. Nah, prinsip reaksi utamanya ya seperti ini gitu ya, reaksi penyabunan gitu ya. Kemarin kita sudah belajar membuat sabun gitu ya. Ketika kemarin kita praktikum membuat sabun itu adalah penyabunan. Nah, kalau kalian masih ingat, ya makanya saya ingatkan terus gitu ya, karena sebenarnya antara praktikum satu dengan yang lain itu sebenarnya nggak boleh terpisah gitu ya. Kalian harus selalu nyambung gitu ya, nggak boleh lepas, maksudnya nggak boleh hanya satu praktikum berhenti gitu ya. Nah, secara umum ya ini, kalau kita punya triglycerid atau itu, kita tambahkan KOH, jadi sabun gitu kan ya, kemarin jadi sabun gitu ya, bisa NaOH, bisa KOH gitu ya. Jadi sabun plus gliserol gitu ya. Nah, masih ingat ya semuanya ya? Masa efek liburan jadi lupa gitu ya. Nah, jadi reaksi yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram lemak. Nah, kalau ini lebih spesifik gitu ya, 1 gramnya lemak.
Nah, bilangan penyabunan itu merepresentasikan apa? Ukuran berat molekul rata-rata dari semua asam lemak yang ada dalam sampel kalian. Nah, ini saya rangkumkan. Jadi ini ada rangkuman dari saya. Semakin tinggi bilangan penyabunan yang kalian dapatkan gitu ya, itu identik dengan berat molekul atau rantainya itu semakin kecil gitu ya. Berat molekulnya semakin kecil gitu. Atau panjang rantainya, rantai fatty acid itu semakin pendek. Ya. Nah, ini ada juga dari saya ya, mungkin informasi ya. Sehingga inilah yang menyebabkan minyak kelapa atau minyak kelapa sawit gitu ya, itu lebih cocok digunakan untuk sabun. Itu salah satu alasan kenapa kita kemarin bikin sabun pakai minyak kelapa atau kelapa sawit. Itu ya, kalau kalian masih ingat ya. Nah, salah satunya karena ini. Karena bilangan penyabunannya itu tinggi. Nah, itu. Jadi jawabannya sebenarnya nyambung gitu ya. Kalau kalian belajar lagi atau laporan kalian perbaiki gitu ya. Jawabannya karena ini ya. Sekarang harusnya sudah ada bayangan gitu ya. Kenapa kok kemarin kita bikin sabun menggunakan minyak kelapa dan kelapa sawit? Kok nggak pakai minyak jagung atau pakai minyak biji bunga matahari gitu ya? Nah, itu karena ini salah satunya alasannya yang penting gitu ya. Nah, karena bilangan penyabunan minyak kelapa dan kelapa sawit itu cukup tinggi gitu ya. Nah, prinsipnya seperti apa? Ya prinsipnya gampang gitu ya. Sampel disaponifikasi atau disabunkan dalam keadaan panas. Intinya adalah dalam keadaan panas. Ingat-ingat ya. Ada clue-nya dalam keadaan panas, bukan dalam suhu ruang gitu ya. Hangat gitu intinya ya. Dalam keadaan panas dengan alkali berlebih. Alkalinya harus berlebih. Ya. Alkalinya harus berlebih. Bisa KOH gitu ya. Yang dilarutkan dalam etanol tadi gitu ya. Atau NaOH gitu ya. Nah, alkali itu yang akan nantinya dikonsumsi oleh gliserida. Gliserida itu macam-macam, bisa ada 3 bentuk umumnya ya. Ada tri, di, ada mono. Nah, atau asam lemak bebas atau senyawa lainnya, atau laktol. Jadi selain asam lemak, selain gliserida atau asam lemak bebas, ya, ada golongan lain yang bisa mengkonsumsi KOH dalam etanolik. KOH etanolik itu salah satunya adalah golongan ester seperti lakton, turunan ester yang lain. Gitu. Kalau di minyak kalian tuh ada kandungan-kandungan itu. Makanya di awal tadi saya cerita komposisi dari minyak itu apa aja sih? Karena kalian juga biar tahu gitu ya, ada fosfolipid, ada macam-macam, ada air, ada. Nah, jadi yang ketika penyabunan ini sebenarnya makanya dinamakan total karena kita menentukannya total. Jadi bukan hanya asam lemak ya, yang bisa mengkonsumsi kalium hidroksida itu bukan hanya lemak, tapi ada lakton, ada asam lemak bebas, ada lagi gliserida. Makanya dinamakan penentuan asam lemak total gitu ya. Nah, karena itu namanya ya. Nah, sisa dari alkali yang berlebih tadi, itulah yang dititipasi dengan HCl. Nah, prinsipnya itu saja, simpel kan ya prinsipnya ya. Prinsipnya simpel. Tapi kalian ketika ditanya, menjelaskannya dengan cukup muter-muter gitu ya. Ya, jadi prinsipnya simpel ya, sebenarnya simpel. Satunya netralisasi, satunya penyabunan gitu ya. Nah, ini beberapa bilangan penyabunan yang sama. Saya juga collecting dari beberapa kolega gitu ya di luar gitu ya, di luar negeri gitu ya. Ada beberapa profesor gitu ya di sini. Ada Sharma, itu dia dari India gitu ya. Nah, itu ada di sini ada juga. Kalian bisa di sini lebih detail gitu ya. Misalnya minyak jagung gitu ya. Minyak jagung di sini kalian bisa lihat fatty acid-nya tersusun dari apa sih? Ada PUFA, MUFA, nah, ada SFA gitu ya. Kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat. Terus ini ada minyak jagung itu seperti apa? Bilangan iodinnya seberapa? Saponification value-nya nilainya seberapa? Terus kita tadi lihat minyak kelapa sawit gitu ya. Nilai saponifikasinya segini, tinggi kan? 186 sampai 209 gitu ya. Cukup tinggi ya. Nah, kalian bisa lihat, makanya tadi cocok untuk digunakan sebagai bahan pembuat sabun gitu ya. Karena nilai saponification value-nya cukup tinggi. Nah, ini detailnya seperti ini. Komposisinya adanya seperti ini ya. Ada PUFA, MUFA-nya segini. Gitu ya. Nah, nilai ini itu adalah jumlah karbon. Yang di depan ini adalah jumlah karbon, C. C-nya ada 10. Yang 0 ini adalah ikatan rangkap. Jumlah ikatan rangkap. Kalau 0 berarti tidak ada ikatan rangkap atau SFA. Tapi kalau ada 1 seperti ini, itu artinya C-nya 18,
kata lengkapnya ada satu, itu namanya MUFA. Kalau ini PUFA, gitu ya. Nah, ini lebih jelas, gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian ini, tolong dicatat baik-baik, gitu ya. Jadi tugas kalian di laporan akhir adalah mengapa pada praktikum ini ada 7 pertanyaan yang utama, gitu ya. Selain nanti kalian tambahkan dengan penjelasan sebelumnya tadi ya. Mengapa pada praktikum ini atrium tetraborat atau boraks gitu ya umumnya, kalau kita nama dagang, nama pasaran gitu ya, atau nama trivial gitu ya, digunakan sebagai standar primer untuk standarisasi HCl. Ya, kenapa kita pakai itu gitu ya? Ya, terus yang kedua, apakah boraks itu sebagai standar primer tadi itu bisa diganti senyawa lain enggak untuk penentuan HCl? Kalau bisa, berikan contohnya yang bisa menggantikan boraks untuk penentuan HCl itu apa? Nah, terus nanti kalian juga tolong tentukan bilangan asam dan bilangan penyabunan gitu ya, dari data yang diberikan Mbak Genta atau Bu Wijayati nanti gitu ya. Terus poin keempat, buktikan gitu ya bahwa semakin tinggi bilangan penyabunan itu berat molekul rata-ratanya itu semakin cenderung lebih kecil gitu ya. Nah, tolong buktikan macam-macam. Saya yakin satu anak, satu mahasiswa, satu praktikan itu pasti punya ide macam-macam untuk membuktikan ini gitu ya. Idenya pasti kreativitas masing-masing bisa beda-beda gitu ya. Untuk membuktikan bahwa bilangan asam makin tinggi itu berat molekul atau panjang rantai rata-rata dari asam lemak yang ada di dalam sampel atau minyak gitu ya dalam kasus ini gitu ya. Itu cenderung makin kecil. Nah, nanti tolong dibuktikan ya. Setiap anak saya yakin punya kreativitas macam-macam, beda-beda gitu ya. Karena jawaban ini bisa beda-beda memang ya. Tapi intinya adalah tetap sama. Kesimpulannya seperti ini tadi ya. Kesimpulannya adalah ini. Poin nomor 3 di sini gitu ya. Semakin tinggi bilangan penyabunan gitu ya, maka berat molekul rata-rata atau panjang rantai itu asam lemak itu makin kecil gitu ya. Intinya itu gitu ya. Tapi untuk pembuktiannya beda-beda, bisa banyak jalan gitu ya. Nah, terus poin kelima yang nggak kalah penting gitu. Bagaimana hubungan antara bilangan asam dan bilangan penyabunan terhadap berat molekul rata-rata dari asam lemak. Nah, hubungannya gimana? Menghubungkan antara bilangan asam dengan bilangan penyabunan gitu ya, terhadap berat molekul rata-ratanya. Terus setelah kalian tahu hubungannya, tentukan berat molekul rata-ratanya berapa. Jadi kalau hari ini kita pakai 2 minyak gitu ya, kalau nanti Mbak Genta atau Bu Wijayati memberikan data 2 minyak kelapa dan kelapa sawit, nanti tolong tentukan berat molekulnya kelapa sawit dengan berat molekulnya asam lemak yang ada di kelapa itu berapa nilainya, berapa gram per mol gitu ya. Nah, nilainya berapa? Asam lemaknya rata-rata itu berapa gitu ya. Terus yang terakhir, review beberapa aplikasi dari penentuan bilangan asam dan bilangan penyabunan. Ya. Aplikasinya apa? Hanya sekedar untuk ini gitu ya. Hanya sekedar untuk menentukan kandungan dalam minyak goreng gitu ya. Atau bisa aplikasi yang lain gitu ya. Nah, harusnya tema hari ini akan cukup menarik gitu ya. Nah, untuk yang jawaban yang review, saya berikan beberapa contoh gitu ya. Ini ada penelitian dari kolega gitu ya, dari India gitu ya. Judulnya adalah ini, kalian bisa lihat, bisa cek sendiri nanti kalian bisa download sendiri gitu ya. Kalian sudah dapat aksesnya gitu ya, sudah saya beri aksesnya, kalian bisa download sendiri, baca detail gitu ya. Itu dilakukan oleh Kadam dari India gitu ya. Dari universitasnya adalah Karnataka Science College gitu, di kota Karnataka. Mungkin kalian nggak terlalu dengar kota Karnataka gitu ya. Tapi ya cukup inilah, di sana cukup. Nah, itu dia mensintesis atau melakukan transerifikasi gitu ya, membuat biofuel itu dari minyak biji Cassia spectabilis. Nah, kalian bisa cek gitu ya. Itu volumenya sekian, linknya juga ada, saya beri gitu ya. Kalian bisa cek, bisa baca sendiri. Nah, kira-kira seperti ini, kalau saya gambarkan penelitiannya dia. Jadi ini adalah pohon Cassia spectabilis. Kalau di kita mungkin namanya pohon emas, gitu ya. Saya nggak tahu di kita namanya apa, tapi ada di kita gitu ya. Di kita ada. Kalau dia nanti menguning gitu ya, nanti lama-lama menguning. Jadi semua yang hijau ini
semua daun yang hijau ini nanti lama-lama menguning. Jadi kuning ya, kayak kuning semua gitu ya. Itu biasanya disebutnya pohon emas gitu. Tapi kalau di sini saya nggak tahu, atau di tempat kalian mungkin namanya lain gitu ya. Nah, itu pohon spectabilis itu punya biji gitu ya. Punya biji, menghasilkan biji gitu. Tapi ini bukan dikonsumsi gitu ya. Sebenarnya ini bukan, jadi ini adalah non edible gitu. Bukan untuk dimakan gitu ya. Nah, biji ini biasanya cuma terbuang gitu ya. Sama si kadam ini itu dicoba untuk diambil minyaknya gitu ya. Nah, diambil minyaknya dari biji ini, jadi minyaknya sifatnya juga non edible oil gitu. Sifat minyaknya non edible oil. Nah, minyak itu diuji beberapa parameter. Salah satunya ada bilangan asam dengan bilangan saponifikasi, bilangan penyabunan gitu ya. Itu ketemunya sekian. Jadi bukan range lagi gitu ya, karena ini penelitian. Tapi berbeda dengan kasusnya ini tadi. Kalau ini bilangan asam, bilangan penyabunan ini pakai range karena dia menentukannya dari pengulangan replikasi beberapa kali, gitu ya, bukan satu kali. Nah, jadi dia akhirnya bisa membuat suatu kesimpulan. Oh, kalau kita pakai kelapa sawit itu range-nya sekian. Nah, itu berarti kelapa sawit gitu ya. Karakter dari minyak kelapa sawit. Nah, sekarang dari minyak biji Cassia spectabilis itu dapatnya ini. Nah, ini kalau saya korelasikan dengan struktur molekul gitu ya. Nah, kalau saya hubungan dengan struktur molekul, kira-kira dapatnya seperti ini. Jadi bilangan saponification value dengan acid value, kalau saya breakdown gitu ya, cari molekul rata-ratanya, berat molekul rata-ratanya, kira-kira saya dapat senyawa ini. Ya, ada asam kaproat, miristat, palmitat, palmoleat, gitu, stearat, oleat, linoleat, araxidinoat, gitu, linoleat. Nah, kira-kira saya breakdown dapat senyawa ini. Dan kalau kalian cek gitu ya, BM-nya kaproat itu berapa, BM-nya miristat berapa, BM-nya palmitat berapa, MR-nya stearat berapa. Kalau kalian rata-rata sesuai komposisi, kalian akan dapatkan BM rata-rata dari asam lemak yang ada di minyak biji Cassia spectabilis. Nah, itu ada hubungannya dengan ini, bilangan asam dengan bilangan penyabunan. Nah, jadi itu ya, jadi saya beri gambaran. Jadi memang ada hubungan gitu ya, karena ada hubungan makanya di praktikum ini penting bagi kalian untuk tahu gitu ya. Penting bagi kalian untuk tahu, untuk bisa menebak gitu ya, untuk bisa memprediksi apa sih kandungannya gitu ya, di dalam minyak kalian gitu ya. Untuk reaksinya, pembentukan biofuel-nya kira-kira seperti ini. Yang dilakukan oleh kadam itu, dia mereaksikan triglycerid dengan perbandingan minyak dengan etanol itu 1:6. Jadi minyaknya 1, metanolnya 6. Metanolnya berlebih gitu ya. Direaksikan dengan suhu 60 derajat sekitar 2 jam. Nanti akan didapatkan FAME. FAME inilah yang akan jadi biofuel gitu ya. Base biofuel gitu ya. Nah, FAME ini ya. Jadi FAME ini ada 3 molekul pecahan ya. Sama satu lagi gliserol gitu ya. Reaksinya kira-kira seperti ini. Bertahap, reaksinya nggak langsung selesai gitu ya. Reaksinya bukan satu jalan reaksi. Reaksinya adalah trigliserid bereaksi dengan metanol bentuk digliserid, digliserid bereaksi dengan metanol bentuk mono bentuk gliserol. Reaksinya seperti ini. Nah, reaksinya kira-kira seperti ini. Kalau saya gambarkan gitu ya. Dari penelitiannya kadam. Jadi dari kolega yang di India gitu ya. Kira-kira seperti ini. Jadi kalian harusnya sekarang sudah ada gambaran ya. Apa sih hubungan antara saponification value dengan acid value gitu ya. Dalam penentuan BM. Harusnya sudah ada gambaran. Nah, terus ini kalau kalian baca di jurnal tadi, penentuan acid value sama saponification value itu sama dengan yang ada di modul. Kalian bisa cek gitu ya. Apa yang ada di modul itu sama enggak dengan yang ditulis kadam. Nah, kadam juga pakai gitu ya. Cuma hanya bedanya mungkin adalah kalian nanti bisa bedakan ya, apa bedanya gitu ya. Kalau di sini dia mengambil referensi dari AOCS, American Oil gitu ya. Jadi standar Amerika, standar minyak Amerika. Ada lagi standar Eropa, EN berapa gitu ya. Ada lagi kalau Indonesia SNI gitu ya. Kalau Malaysia ada lagi. Nah, macam-macam. Nah, biasanya orang-orang patokannya ada 2. Kalau enggak EN, ya AOCS untuk minyak gitu ya. American Oil gitu ya. C-nya saya lupa, chemical atau apa. S-nya society gitu.
Nah, saya lupa C-nya apa. Nah, tapi secara umum prosedurnya sama dengan yang ada di modul. Kalian bisa baca gitu ya. Nah, jadi hal-hal semacam ini kalian harus tahu gitu ya, karena ini dasar. Jadi jangan sampai kalian penentuan asam, bilangan penyabunan itu nggak tahu gitu ya, atau ngeblank gitu ya. Nah, jangan sampai. Nah, persamaannya juga sudah ada dan itu bisa kalian cross check dengan yang ada di modul gitu ya, persamaannya. Sama nggak sih sama persamaannya gitu ya. Nah, terus yang kedua ada penelitian saya gitu ya, sebelumnya gitu ya. Penelitian saya dengan profesor saya dulu, dengan mahasiswa bimbingan saya S2 dan S1 gitu ya. Ini Ansori itu bimbingan saya S2, ini yang kedua itu bimbingan saya S1 gitu ya. Sedangkan ini adalah yang terakhir adalah profesor saya gitu ya. Nah, kita sama, kita dulu buat biodiesel dari Kaleophyllum inoculum. Mungkin kalian mengenalnya sebagai nyamplung. Jadi kita buat biofuel berbasis minyak nyamplung gitu ya. Kita menggunakan katalis dari limbah cangkang telur. Nah, jadi di penelitian ini saya dengan profesor dengan mahasiswa bimbingan saya dulu S2 dan S1 kita membuat itu ya. Kita membuat proyek menggunakan katalisnya berbasis kulit telur gitu ya, limbah kulit telur gitu, untuk membuat biofuel gitu ya. Nah, kita juga mengoptimasi beberapa parameter. Intinya itu. Jadi kalian juga bisa baca, ini open access penelitian saya, jadi kalian bisa baca sendiri detailnya seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Dan di penelitian itu juga ada kita hubungkan dengan bilangan asam, bilangan penyabunan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dari situ mungkin ada yang mau kalian tanyakan, silahkan. Atau ada penjelasan yang menurut kalian kurang gitu ya. Nah, jadi PR kalian sudah dicatat tadi ya, tugas-tugasnya apa untuk apa? Untuk laporan akhir nanti gitu ya. Nah, mungkin agak unik gitu ya. Karena kalian akan dilatih atau diminta untuk memprediksi gitu ya. Dari data kalian yang ada itu apa kandungan asam lemaknya gitu ya. Nah, harusnya kalian sebagai chemical engineer bisa gitu ya. Karena memang harus bisa sebenarnya gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Widayati atau Mbak Genta ada tambahan. Silahkan Bu, kalau ada tambahan. Jadi saya cukup. Loh, waduh. Tidak ada, Pak. Ya, ya silahkan kalau ada tambahan mungkin ya. Nggak apa-apa sih, sharing. Jadi kita di sini sharing gitu ya. Jadi praktikum ini harapan saya bukan hanya sekedar praktikum. Karena praktikum ini adalah basic kalian untuk aplikasi selanjutnya gitu ya. Basic kalian untuk baik untuk penelitian, untuk kerja di lapangan nanti setelah lulus gitu ya. Karena jangan sampai nanti ketika kalian magang, PKL, ada yang menggunakan prinsip bilangan asam, kalian seolah nggak tahu gitu ya, baru tahu ketika di PKL loh, ini kan bilangan asam gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya, jangan sampai kejadian gitu ya. Karena bilangan asam banyak aplikasinya. Makanya saya minta kalian mereview karena itu. Karena jangan sampai kalian terjebak dengan mindset bilangan asam dan bilangan basa itu untuk asam lemak gitu ya, atau untuk penentuan di minyak gitu ya. Jangan sampai punya mindset terjebak seperti itu gitu ya. Karena kebetulan aja kita di sini yang paling gampang menggunakan minyak gitu ya, based on oil gitu ya. Gimana nih yang lain? Kok belum on cam ini? Nah, yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak? Salwa, Agil, Bintang, Rizky Anissa, Gabriel. Ya, gimana? Ya, semoga laporannya cukup nanti ya. Maksudnya kalian bisa mengeksekusinya dengan bagus gitu ya. Ya, semoga kalian bisa mengeksekusinya dengan bagus. Saya berharap kalian punya kreativitas masing-masing gitu ya, untuk menjelaskan itu tadi gitu ya, fenomena itu. Gitu ya. Karena itu banyak jalan gitu ya. Kalau kalian cari di internet mungkin terbatas gitu ya. Jawaban itu terbatas. Nah, tapi dari penjelasan, kalau kalian banyak baca jurnal, dari penjelasan saya tadi gitu ya, harusnya clue-clue itu sudah ada gitu ya, tersirat gitu ya. Nah, jadi saya sudah buatkan kesimpulan. Intinya kesimpulannya sudah ada semua gitu ya. Jadi semua kesimpulan
sebenarnya sudah saya tuliskan tadi, misalnya seperti makin tinggi bilangan asam, itunya makin rendah, gitu ya, panjang rantainya, atau BM-nya rata-rata makin rendah. Gitu ya. Itu kan kesimpulan, gitu ya. Tapi proses untuk dapat kesimpulan itu seperti apa, gitu ya? Kalian harus cari, kejar, gitu ya. Nah, itu kan kalian belajar juga berhubungan lagi dengan kita kemarin bikin sabun di praktikum sebelumnya, gitu ya. Akhirnya jawabannya juga ketemu lagi, gitu kan ya. Kalian nemu jawaban baru, gitu ya. Jawaban barunya karena itu, karena bilangan asamnya, bilangan sabunnya tinggi, gitu ya. Makanya dibuat sabun, gitu. Kalau bilangan sabunnya rendah, kalian buat sabun ya rugi, gitu ya. Secara cost pasti rugi, gitu ya. Dan nggak efektif, gitu ya. Pasti nggak efektif. Nah, itu jawaban. Ya, jadi hubungkan. Kalian kalau ada praktikum-praktikum gini hubungkan. Nah, saya berharap minggu depan di praktikum terakhir, entah gimana kalian harus maksimal, gitu ya. Analisa pati itu harus maksimal, gitu ya. Masa analisa pati nggak bisa, gitu ya. Kan pati sudah dari SMA ya, atau bahkan ada yang SMP sudah praktikum analisa pati, gitu ya. Ya, saya berharap ketika nanti di pretest Bu Wijayati atau Mbak Genta, gitu ya, ketika analisa pati, jawabannya harus kena, gitu ya. Nggak boleh kayak tadi, gitu ya. Ya, kan analisa pati lebih simpel nanti ya kelihatannya ya. Sudah belajar semua kan, analisa pati lebih simpel kan. Nah, analisa pati lebih simpel nanti mestinya ya. Harus tahu, kan analisa pati mungkin sudah SMA atau SMP, mungkin ada beberapa yang sudah, gitu ya. Nah, analisa amilum ya. Nanti kalian belajar, gitu ya. Seperti apa? Yang paling penting adalah prinsip, gitu ya. Kalian belajar prinsipnya seperti apa, gitu. Kalau masalah prosedur ini tambah berapa mili itu nanti kalian bisa aja dimanapun nanti kalian bisa akses, gitu ya. Tapi prinsip itu kan nggak bisa nggak semudah diakses, gitu, nggak mudah diakses, gitu. Nah, makanya tadi saya tanya ketika berita sedih, saya tanya prinsip, gitu ya. Karena itu yang akan kalian pegang sampai nanti kalian tua, gitu. Nah, kalau udah tahu prinsipnya, mau itu sampelnya padat, mau itu sampelnya margarin, mau itu sampelnya apapun, kalian tahu, bisa menentukan, gitu ya. Nggak bingung, gitu ya. Jadi sampelnya mau bentuknya margarin, sampelnya bentuknya fat, dark fat atau apapun, gitu ya, bukan liquid, gitu ya, bukan viscose, gitu ya. Nah, itu juga tahu gimana penanganan treatmentnya dan lain-lain. Nah, mungkin dari saya itu kalau ada pertanyaan silakan disampaikan nih. Nah, jadi kalau kalian nonton MasterChef sekarang tahu ya, kalian sebenarnya sudah bisa jadi MasterChef, gitu ya, secara chemical engineer, gitu ya. Tahu, oh minyak ini, makanya kalau di MasterChef itu ada banyak minyak, gitu ya, kalau kalian amati, gitu ya. Ada banyak minyak, ada banyak lemak, gitu ya. Ada, makanya chef sebenarnya pun ini dark fat, gitu ya. Bilang ini dark fat, ini apa? Ini chicken fat atau apa, gitu ya. Karena dia tahu kalau dark fat itu ya menguapnya sekian suhunya. Kalau chicken fat sekian, gitu ya. Kan pasti kalau kalian lihat MasterChef itu ada menguap, gitu ya. Itu smoke point namanya ya. Itu smoke point. Makanya kalau kalian jadi master chef ya bisa aja sebenarnya, gitu ya. Kalau jadi chef juga, oh ini dapat, jadi dia tahu karena dia sudah sering, gitu ya, pengalaman sudah lama, gitu ya, masak, gitu ya. Nah, oh ini yang kamu pakai minyak ini salah, gitu ya. Ya pasti. Oh ini gosong karena ya gosong itu karena kita salah milih minyak, gitu ya. Jadi kalau kalian masak jadi gak enak, gosong atau karena tengi atau karena apa ya, kalian sebenarnya tahu masalahnya, gitu ya. Karena minyaknya nggak cocok atau apa, gitu ya. Kadar minyaknya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi kalian sebenarnya aplikatifnya di dapur pun bisa, gitu ya. Nah, jadi kalian kalau bisa, misalnya kalian nanti masak, oh beli di mana, gitu ya, beli di supermarket atau beli di mana. Oh Bu, ini minyaknya kandungannya ini, gitu ya. Nah, kalian pengen masak apa? Goreng tempe atau masak apa, gitu ya? Sesuaikan, gitu ya. Nah, jadi ilmunya sangat luas, gitu ya. Bukan hanya di lab, gitu ya. Bukan hanya sekedar kalian di lab literasi, gitu ya. Di dapur pun masak, oke, bisa dipakai, gitu ya. Ya. Jadi minyak kelapa itu bukan minyak universal, gitu ya, yang bisa goreng semuanya, gitu ya. Nah, jadi jangan dipikir minyak kelapa itu universal, masak apapun minyak kelapa, gitu ya. Nah, ada pertanyaan nggak dari kalian sebelum mungkin Mbak Genta atau Bu Wijayati membagikan data? Ya, silakan kalau ada pertanyaan, mumpung masih ada waktu, gitu.
Ya. Jadi kalau masak lemak harus prinsipnya seperti apa gitu ya. Ya, mungkin kalau nggak ada, mungkin bisa selanjutnya kita bagikan data. Gitu ya. Kalian simak datanya baik-baik, ditulis gitu ya. Mungkin Bu Widayati atau Mbak Genta nih, silakan atau Mbak Genta. Untuk datanya, yang pertama, yang standarisasi larutan HCl dan NaOH, berat boraks yang ditimbang itu 2 gram, volume aquadesnya itu 100 mili. Lalu yang di tabel, volume larutan boraks itu 100, sama volume larutan HCl untuk titrasi itu 23 mili. Lalu untuk tabel yang kedua, volume larutan HCl itu 10 mili. Untuk volume larutan NaOH untuk titrasi itu 1,9. Untuk yang judul kedua, penentuan asam lemak bebas, lama pemanasan itu 30 menit. Berat contoh minyak itu 5 gram. Volume NaOH untuk titrasi 0,2 mili. Lalu untuk judul yang ketiga, penentuan asam lemak total, lama pemanasan 45 menit. Berat contoh minyaknya 5 gram. Volume HCl untuk titrasi blanko itu 45,6 mili. Untuk volume HCl untuk titrasi contoh 9,8 mili. Lalu untuk volume larutan KOH alkoholis 50 mili. Datanya sudah, apakah ada yang terlewat atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan loh kalau mau tanya ya. Sama malu-malu kalian. Nah, yang penting tugas-tugasnya poin-poin tadi yang utama saja gitu ya. Sama pembahasan-pembahasan yang sebelum-sebelumnya 10 poin dan lain-lain itu paling enggak ada gitu ya. Jadi yang kita lakukan hari ini sama hanya 2 gitu ya. 2 dari sekian uji kualitas minyak gitu ya. Nah, sangat dikit. Nanti kalau kalian hanya melihat minyak itu dari saponification value dan acid value gitu ya. Itu sebenarnya masih jauh gitu ya. Masih jauh dari uji minyak gitu ya, yang sebenarnya gitu. Nah, makanya tadi saya berikan 18 ya kalau nggak salah ya. 18 ada ya 18 kalau nggak 16 ya ada 18 parameter gitu ya, meskipun seharusnya lebih dari 18 parameter gitu. Nah, tapi paling enggak ini sudah cukup lah mewakili atau kalian bahas gitu ya di laporan gitu ya. 14 ini seperti apa sih, indeks refraksi itu seperti apa gitu ya. Indeks refraksi itu nanti diukur sudut gitu ya, sudut kontak gitu ya, sudut kontak. Jadi minyak itu nanti punya sudut gitu ya. Ya. Nah, terus unsaponificable meter itu apa? Ya, nanti kalian cari definisinya gitu ya. Unsaponificable meter. Gitu. Apa sih yang enggak tersaponifikasi gitu ya? Ketika ada reaksi saponifikasi. Sebenarnya kalian bisa menghubungkan juga dengan saponification value gitu ya. Nah, kan sebenarnya pada saat saponification value itu juga ada bentuk yang enggak tersaponifikasi. Kan kelihatan sebenarnya ketika kalau kalian kreatif gitu ya, kalau kalian berpikir lebih gitu ya, dalam gitu ya.
bisa kalian tahu, oh ini unsaponificable meternya di sini. Jadi sebenarnya dalam satu kali jalan itu sebenarnya kita juga bisa menentukan unsaponificable meter gitu. Nah, intinya kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi kalau kalian sekarang sudah dapat pengalaman seperti ini gitu ya, dapat cerita-cerita seperti ini, harapan saya ya kalian bisa terapkan itu ya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Entah itu di lingkungan kerja gitu ya, lingkungan rumah, masak-memasak gitu ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar acara lab gitu ya. Sekedar buat praktikum, terus laporan akhir selesai gitu ya. Nah, ini tadi ya kadar-kadar atau komposisi dari minyak yang kalian beli gitu ya. Itu pasti harus ada ini gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Kalau untuk tema hari ini minyak nabati gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Tentang tugas atau tentang laporan akhir gitu ya. Biasanya ada yang tanya, Pak, laporan akhir apa gitu ya. Ada yang tanya juga apa, terserah, kalian bisa tanya ya. Mumpung ada waktu boleh tanya. Mau tanya Pak, Ya, silakan Mat. menurut Bapak laporan akhir yang bagus itu kayak gimana Pak? Mungkin dari pembahasannya atau dasar teorinya atau gimana nih Pak? Loh, jadi gini ya, menurut saya, nanti entah kalian terapkan atau tidak gitu ya. Kalau terapkan pasti bagus gitu ya. Nah, laporan akhir yang bagus. Makanya saya di kelompok praktikum manapun gitu ya, entah itu kimia analisa yang saya ampu gitu ya, atau sekarang kimia organik, sebenarnya saya membebaskan, gitu, memberi kebebasan kalian untuk membuat dasar teori. Gitu. Jadi dasar teori itu bukan hanya kalian copy paste dari modul gitu ya, modul yang ini gitu ya. Saya memberikan kalian kebebasan untuk membuat, kalian bisa cek sendiri di kimia analisa yang saya ampu gitu ya, kelompok yang saya ampu. Dasar teori itu mereka saya minta malah beda gitu. Kalian buat sendiri terserah sepemahaman kalian. Kalian collecting dari jurnal, dari buku, dari sumber apapun yang memang terpercaya gitu ya. Yang penting itu kalian masukkan dalam data pusaka, oke. Jadi kalian nggak harus dasar teori ini kalian tiru plug gitu ya. Kalian copy paste pindahkan ke laporan itu nggak harus. Jadi dasar teori kalian bisa nggak pakai 100% pun kalau saya nggak apa-apa, jujur. Jadi kalau saya pribadi kalian nggak pakai dasar teori ini 100%, kalian rubah sendiri sepemahaman kalian itu oke gitu ya. Asalkan sejalan dengan tujuan. Maksudnya gini, sejalan dengan apa yang mau kita pelajari di hari ini gitu ya. Nah, jadi kalau dasar teorinya misalnya kalian masukkan seperti ini, komposisi umumnya dari minyak itu apa? Itu mungkin di sini kan nggak ada di modul gitu ya. Mungkin kalian bisa tambahkan. Ada lagi nggak ada di modul apa? Tapi related ya, atau ada hubungan related dengan topik praktikum. Jadi nggak apa-apa. Dasar teori itu adalah dasar kalian berpikir gitu ya, kerangka berpikir kalian. Jadi saya juga pengen tahu apa sih yang kalian pikirkan dari analisa, misalnya sekarang kalau kita analisa minyak nabati gitu ya, apa di pikiran kalian masing-masing mahasiswa itu pasti beda gitu ya. Pasti saya punya apa ya, punya tebakan gitu ya, punya ini masing-masing mahasiswa itu punya kreativitas, punya ide, dan pasti nggak antara satu dengan yang lain tuh apa ya, nggak mungkin sama, pasti nggak mungkin sama, meskipun itu beda-beda dikit atau gimana, pasti nggak mungkin sama. Nah, jadi makanya saya bebaskan, apalagi pembahasan gitu ya, apalagi pembahasan. Kalau pembahasan harusnya pasti punya kreativitas, meskipun misalnya tadi saya hanya memberikan 7 poin untuk kalian bahas gitu ya, 7 poin tugas gitu yang penting gitu ya. Tapi kalau kalian kreatif, kalian mungkin apa ya, berpikir lebih dalam gitu ya dari 7 poin ini gitu ya. Itu kalian akan bisa membahas lebih detail gitu ya. Lebih detail, lebih bagus gitu ya. Jadi kalau di kimia analisa kemarin juga sama. Ketika saya hanya memberi poin ini, ada yang mahasiswa yang menurut saya analytical thinking-nya itu main gitu ya. Jadi dia membahas itu enggak saya minta, tapi saya hanya beri clue-clue seperti ini. Clue-clue apa sih tugasnya? Nah, saya beri clue-clue aja. Tapi ada yang mahasiswa tuh aktif gitu ya. Jadi dia mencari jurnal, dan jurnal yang dicari juga nggak main-main. High reputable jurnal gitu ya. Karena saya bilang dia ya pas kita evaluasi gitu ya, saya bilang ini jurnalnya high reputable. Cuma ada juga yang dia ada beberapa mahasiswa atau praktikan yang pakai jurnal high reputable, tapi sayangnya dia tidak bisa mengeksekusi itu di laporan. Hanya sekedar misalnya gini,
Contoh gitu ya. Contoh, ini kita tahu dari jurnal, misalnya minyak kelapa itu punya nilai sekian. Dia hanya pakai ini aja. Dari jurnal ini minyak kelapa sekian. Tapi dia tidak bisa mengeksekusi, dalam arti mentranslate konten atau isi pembahasan yang ada di jurnal itu untuk mendukung laporan. Ada juga yang seperti itu, gitu ya. Jadi hanya sekedar membandingkan gitu ya, sekedar mengambil atau membandingkan nilai yang ada di jurnal dengan hasil praktikum gitu ya. Nah, ada yang seperti itu, tapi harusnya nggak seperti itu gitu ya. Harusnya kalian bisa membahas kenapa sih corn oil itu nilainya kecil gitu ya, acid value-nya. Sedangkan coconut oil itu kenapa kok besar? Nah, acid value itu kan berhubungan dengan keasaman gitu ya. Misalnya kalau kalian kreatif gitu ya. Nah, keasamannya kenapa? Apakah minyak coconut itu lebih asam daripada minyak jagung gitu ya? Nah, kalau kalian kreatif itu kan dia berpikir, kalian kan main gitu ya, muter gitu ya. Kenapa ya kira-kira? Kalian pasti akan butuh data lain untuk mendukung jawaban kalian. Nanti kalian akan cari lagi gitu. Nah, harusnya laporan praktikum yang bagus seperti itu gitu ya. Laporan praktikum yang bagus. Jadi bukan hanya kalian sekedar melaporkan, ngitung gitu ya. Kalau itu sudah cenderung konvensional gitu ya. Kalau di saya dulu, kita itu seperti itu cenderung konvensional gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar praktikum, ngitung, terus dapat data gitu ya, yaitu ya kalian nggak dapat apa-apa gitu ya. Maksudnya ya dapat, tapi cuma hanya sekedar dapat apa ya, secara praktik gitu ya. Secara apa ya? Secara praktik dapat, tapi secara konsep kalian kurang gitu ya. Kurang matang gitu ya. Ya contohnya saja, kalau kalian tadi saya putar-putar gitu ya. Saya coba putar-putar ketika pretest, ketika apa. Contohnya kalian pasti bingung gitu ya. Itu karena konsep kalian nggak dapat, nggak matang gitu. Nah, tapi kalau konsep kalian matang, entah itu sampelnya saya ganti apapun, saya ganti, pasti kalian bisa gitu ya. Insya Allah pasti bisa gitu ya. Nah, jadi apa ya? Apalagi kalian S1 gitu ya. S1 itu dituntut konsepnya matang gitu. Kalau D3 oke, kita dituntut praktikum itu lebih banyak karena kurikulum D3 dan S1 itu beda ya. D3 atau D4 diplom dengan bachelor gitu ya. Itu beda. Tuntutannya beda gitu ya. Kalau kalian itu dituntut konsep gitu ya, bukan dituntut untuk praktikum itu lebih banyak gitu ya. Tapi kalau diplom itu entah itu D3, D4 gitu ya. Kalau kalian lihat kurikulumnya, jadwal praktikum itu sangat banyak, sangat padat gitu ya. Hampir mungkin 70-60% itu praktikum gitu ya. Nah, jadi kalian kalau mengejar praktikum ya mungkin bukan strata 1 gitu ya. Logikanya gitu ya, logikanya. Jadi konsepnya harus analytical, daya analytical thinking kalian, critical thinking kalian harus main gitu. Nah, karena di kerjaan pun, di dunia pekerjaan, bachelor dengan diplom degree itu beda gitu ya. Makanya kalau kalian misalnya ikut PNS gitu ya, S1 itu adalah 3A gitu ya. Kalau bachelor atau diplom gitu ya, itu kan 2D gitu ya. Karena beda gitu ya. Karena beda. Meskipun sama-sama 4 tahun tapi beda gitu ya. Di pabrik pun juga sama gitu ya. Tingkatan S1 dan D4 beda gitu ya. Karena apa ya, leveling manajerialnya beda gitu ya. Nah, nanti kalian akan belajar ketika mungkin PKL atau apa mungkin akan lebih ngerti gitu. Di mana sih tempatnya bachelor, di mana sih tempatnya diplom gitu ya. Nah, jadi kalian harus berpikir kritis, kalian nggak terlalu dituntut untuk praktikum gitu ya. Ya praktikum oke gitu ya, kalian tahu prosedurnya sudah cukup. Makanya tadi saya ketika kalian pretest saya hanya tanya prosedur itu sekilas gitu ya. Saya nggak terlalu detail tanya prosedur karena apalagi sekarang kita daring gitu ya, kalian boleh baca gitu ya. Kita nggak masalah gitu ya. Kalian boleh baca modul gitu ya. Nah, dan di modul sudah cukup jelas gitu ya. Pakai berapa miligram, ditambahkan volumenya sekian mili, iterasi dengan apa gitu ya. Sudah cukup jelas gitu ya. Nah, mungkin kalau dari saya itu gitu ya. Jadi kalau bikin laporan, saya pun membebaskan nih. Kalau saya pribadi, kelas saya bebaskan. Kalian bikin dasar teori seperti apa, tapi harus related dan sepemahaman kalian. Karena gini, prinsip saya, laporan itu adalah tanggung jawab kalian. Jadi kemarin juga sama, ketika kimia analisa gitu ya, saya tanya, kamu mengerti ini nggak yang kamu tulis? Mereka nggak ngerti. Mereka bilang hanya jadi laporan kakak kelas gitu ya. Kita dapat dari laporan kakak kelas dan lain-lain gitu ya. Itu bukan yang saya minta gitu. Makanya kalau kalian kemarin ikuti teman kalian yang kimia analisa gitu ya, mereka ada yang namanya reevaluasi gitu ya, sama saya kemarin ya. Mungkin kalau kalian dengar cerita gitu ya, mereka evaluasi karena laporan mereka saya kembalikan semua gitu ya, beberapa kelompok gitu ya, kalau kalian ikuti mungkin ada setengah kelas gitu ya, itu saya kembalikan karena mereka nggak ngerti sama sekali gitu ya. Saya minta dikoreksi, dibuat laporan kembali
sesuai yang mereka paham. Ya. Jadi yang kalian nggak paham nggak usah tulis, gitu. Saya bilang gitu ya, intinya gitu. Karena laporan itu kalian punya tanggung jawab sama laporan kalian gitu. Jadi laporan yang kalian tulis ya kalian harus paham. Gitu. Kalau nggak paham ya ngapain kalian tulis gitu ya. Ya logikanya gitu ya. Kalau nggak paham ya nggak usah tulis gitu ya. Nah, daripada itu jadi racun untuk kalian, ujung maksudnya ya. Suatu saat kalau kalian terapkan itu terus-terusan gitu ya. Makanya saya berusaha mengkat itu dari semester awal karena kalian masih semester 1-2 gitu ya. Masih semester awal, perjalanan kalian masih panjang gitu. Nah, kalau saya biarkan, ya saya nggak terlalu peduli dengan kalian gitu ya. Ya mungkin akan jadi habit atau kebiasaan yang kurang baik gitu ya. Nah, jadi kalian harus benar-benar paham untuk istilahnya kalian punya tanggung jawab dengan laporan gitu. Yang kalian tulis itu ya kalian tanggung jawabkan. Atau kalau kalian ngomong gitu ya, ngomong ke orang gitu ya. Ngomong ke orang juga jangan asal omong gitu ya. Nanti jadi berita hoax gitu ya. Contohnya gitu ya. Nah, kalau kita biarkan berita hoax itu nyebar ya lama-lama jadi fitnah macam-macam gitu ya. Nah, kalau kelompok saya pasti saya gitukan gitu ya. Jadi jangan heran kalau mungkin kalian dengar kita analisa kemarin ada yang namanya reevaluasi sampai beberapa jam gitu ya, sampai 5 jam lebih gitu ya. Mungkin kalau kalian dengar cerita kelompok yang lain sampai segitu gitu ya. Ya karena menurut saya itu urgent gitu ya, cukup urgent gitu ya. Nah, makanya kalau sekarang laporan di kimia organik saya juga berusaha kalian ya sebisa mungkin punya mindset yang beda gitu. Ya, bukan saatnya kalian hanya sekedar dapat data, bahas adanya gitu ya. Ya mungkin itu dari saya gitu ya, tips dan trik gitu ya untuk kalian belajar gitu ya ke depannya. Karena kalian perjalanan masih sangat panjang ya, 3 tahun itu masih sangat panjang. Jadi semua kemungkinan masih ada. Gitu.